jadi di segmen Why Choose Vespa kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, Cap. Betul, dan sedikit sharing Dengan admin dari Speeding Indo. Yang pasti kalian nggak akan kan? asing lagi lah sama ini orang satu kan. Siapa namanya? Itu pasti kalian tahu lah. Pokoknya tonton terus di Vespa Garage YouTube channel. Oke. Oke, sebelumnya gue Giza Paturusi dari Vespa Speeding Indonesia. Gue mau nanya-nanya dikit nih. Oke. Bro Giza nih ya. Siap, silakan. Karena memang kan Bro Giza ini salah satu admin Speeding Indo ya. Iya. Dan tidak asing lagi Ya. orang Speeding Indo lah. Standar. Siapa sih nggak tahu sih? Enggak lah. Apalagi anak muda kayak gua gini, kayak lu gitu kan. Oke. Tahu lah. Terus Siap. sekarang kegiatannya ngapain sih nih selain punya YouTube Speeding Indo? Paling kalau di luar dari kesibukan gue di Speeding Indo, paling gue lagi kuliah aja sih. Mau kuliah? Kuliah aja. Motornya boleh dikenalin nggak? Oke, motor gue itu Vespa Sprint tahun 2015 3V. Itu dikenalin siapa ya namanya nih? Gua boleh. Oke, boleh. namanya Trika, motor gue. Nanti fotonya kita. Iya, siap, nanti gua kirim. Lagi nggak pakai motor. Lagi nggak pakai motornya, soalnya lagi persiapan buat nanti balap bulan Maret. Wis. Balap bulan Maret. Jadi motornya disimpan dulu ya. Iya, disimpan dulu benar. Kalau boleh tahu nih motornya kan orang udah pada tahu nih motor Speeding Indo nih. Oh, siap. Motornya si Si Trika, iya. Aduh, gue ngomongnya jadi kayak Strika, gue ngomongnya. Iya, karena emang dari setrikaan awalnya. Coba boleh dikasih tahu sih. Jadi kenapa Strika gue namain Trika itu sebenarnya baru tahun 2019 kemarin. Jadi Trika itu namanya dari gue pribadi. Cuman itu sebelumnya ceritanya itu adalah gue itu kan bengkel di daerah Rawamangun. Rumah gue itu di daerah Jakarta Selatan Tebet. Dan emang suka gue balik-balik itu ke Bekasi, nongkrongnya di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Terus waktu itu akhirnya yang punya bengkel gue itu dari Skuter Layar, dia ngomong kalau misalkan Giza ini engine lo tuh udah terlalu besar buat dipakai harian mondar-mandir gitu. Tapi terserah deh kalau misalkan lo mau jadiin motor lo kayak gitu. Soalnya gue ngeliat motor lo udah kayak setrikaan gitu. Bolak-balik gitu. Bolak-balik mulu, ya, kayak setrikaan mulu mondar-mandir. Terus akhirnya gue mikir nih, kalau dinamain contohnya kayak nama-nama orang kan udah mainstream ya. Biasa Iya. ya. Nah, kayaknya kalau misalkan Trika mungkin nama orang juga, cuman ada ceritanya aja gitu. Oh, iya. Karena bolak-balik. Karena motornya kayak setrikaan intinya udah. Balik motornya. Iya. Ah. Terus apa aja sih yang udah lu rubah gitu di motor lu sendiri gitu? Oke. Mungkin dari sisi engine-nya, mungkin dari sisi aksesorisnya. Oke, paling untuk dari sisi engine dulu kali ya. Waduh, ini yang sebenarnya kadang orang masih merahasiakan. Merahasiakan enggak kalau gue kalau gue paling dari engine-nya duluan aja gitu. Karena kalau masalah aksesoris itu gue tuh dulu itu kayak istilahnya pernah ikut kontes-kontes juga. Pernah motornya gue sayang banget deh istilahnya kan, kalau kena kotor dikit aja gue cuci langsung gue polis, pernah kok kayak gitu. Tapi karena sekarang ini lagi ngefokusin buat balap, jadi emang lagi fokus ke masalah engine aja sih gitu. Paling kalau untuk di segi mesin, gue itu masih pakai mesin standar original dari Vespa Sprint 3V. Cuman itu udah gue perbaruin jadi mesinnya itu di 200 cc dengan piston diameter 66 tuh, terus dari situ juga udah beberapa part-part yang udah gue rubah. Contohnya dari segi CVT itu semua ada beberapa yang pakai merek dari di luar merek standar. Aftermarketnya udah gue ganti juga. Contohnya kayak Polini itu gue contohnya belt gue pakein Malossi. Terus kalau variator gue masih standar bubutan aja. Terus kalau untuk segi engine dari piston ya lift cam gue naikin karena untuk menyesuaikan dengan cc gue yang terbaru ini. Dan klep gue udah ukurannya udah nggak standar lagi, tapi udah perbaruin jadi klep gede, klep berarti besar. itu memang sudah standar balap lah ya istilahnya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Pernah nggak sih lu bawa dengan keadaan seperti itu pas tapi di bawah harian gitu loh? Motor gue itu emang sebenarnya dibikin board up itu buat motor harian, teman-teman. Oh, gitu. Karena waktu itu ketika gue pakai motor si Trika ini harian karena emang dari gue SMA gue udah mulai coba board up gitu. Udah mulai coba board up mesin iya 183 cc. Waktu itu pertama pakai piston 63. Tapi makin kesini makin kurang karena yang kayak tadi gue bilang, karena emang orang bengkel itu tahu karakter gue kayak gimana pakai motor. Yang pertama itu gue pakai harian banget. Terus yang kedua emang
hariannya itu bukan yang kayak deket aja gitu, enggak, cuman emang jauh Emang banget. jauh gitu, jauh ya. Istilahnya kayak mini touring lah ya. Benar, mini touring lah gitu. Cuman dan pada akhirnya sampai sekarang sih alhamdulillah, jangan sampai juga lah ya, gue belum Iya, pernah mengalami contohnya kayak jebol lagi di tengah jalan gitu sih, alhamdulillah belum pernah. Awet-awet aja. Makanya betapa pentingnya kita juga harus selalu servis motor. Betul, kita. harus ngerawat motor, apalagi Benar. dengan motor yang diperbarui, cc-nya udah semakin besar kan gitu, apalagi berarti kan si motor ini daya panasnya semakin cepat gitu loh. Apalagi Pernah nggak sih merasa kayak ini kayaknya overheat nih, terus matiin di pinggir jalan? kalau merasa overheat itu karena mesin terlalu panas, paling waktu gue touring sih. Gitu. Waktu gue touring, karena jujur selama gue pakai daily dari dulu sampai sekarang itu belum pernah yang namanya ngerasain kayak motor gue itu lagi misalkan gue dari Bekasi mau ke Jakarta Selatan gitu ya, gue belum pernah ngerasain yang kayak mesin gue lagi overheat nih, enggak nih. Soalnya udah beberapa kali gue coba itu emang daily gue pakai tuh siang-siang bolong, malam, dan itu emang gue karena orangnya penasaran aja, pengen tahu sama mesin gue sendiri, dan alhamdulillah aman. Paling kalau untuk masalah overheat gue berhenti itu juga pas lagi touring, dan itu bukan touringnya itu bukan dalam artian berhenti karena berhenti dulu mesin gue udah panas, enggak, emang jamnya kita lagi contohnya emang mau istirahat di situ aja, paling istirahatin motor sekalian gitu. Jadi ngambil kesempatan juga. Bener juga. Ntar paling beberapa gue juga share video-video gue pas touring ke lo. Boleh. Karena kan memang lu lagi nggak bawa motor yang. Bener, gue lagi nggak bawa. Iya. Ya kalau sekarang nih, kalau boleh tahu pakai motornya siapa sih? Kalau sekarang gue bawa motor dari Solution 69. Itu juga udah nggak standar. Kalau itu masih standar kok, cuman rubah roller doang. Gue pakai Malossi 8,5 gram. Kenapa sih harus memilih Vespa gitu dibanding merek lain? Dan Oke. Memang pribadi Giza sendiri kan memang suka speed nih. Heeh. Kenapa nggak beli kayak CBR 250 RR gitu? Oke. Jadi merek, jadi sebut merek. Oke, kenapa kalau pakai motor yang sejenis sport atau Oke. di atasnya? Kalau ditanya kenapa Vespa, jujur gue itu waktu itu sebelumnya SMA emang gue makainya motor Jepangan gitu buat gue daily pulang pergi SMA gitu. Cuman dari gue SMA dulu emang gue paling suka itu sama bentuk Vespa gitu. Karena Vespa ini kalau kita bisa bilang kan emang dia tuh punya karakter tersendiri ya. Beda banget nih, motor yang paling beda banget gitu loh Vespa nih. Contohnya orang ngelihat aja, wih Vespa nih pasti nih gitu, dengan jenis dengan bentuknya, dan apalagi terkenal dengan banyak warnanya gitu loh. Dan di sini dan historikalnya juga banyak banget kan di Vespa ini, itu yang gue suka. Kalau kenapa ditanya lo kenapa Vespa, kenapa nggak motorsport? Iya. Jujur dari awal gue pengen punya kendaraan itu, emang gue pengen punya Matic karena di masalah kota kita ini kan gitu. Karena dulu gue mikirnya kayaknya gue lebih nyaman pakai motor yang stop and go-nya enak lah gitu loh, nggak perlu main kopling. Cuman bukan dalam artian gue nggak suka motor kopling, gue bisa bawa motor kopling bisa. Cuman ketika di dunia speed itu mulai nyebur lah ya ke dunia kebut-kebutan, gue berpikiran kira-kira tuh Vespa tuh bisa sekencang apa sih gitu loh. Speed maksimalnya tuh sampai mana sih gitu, dan sampai sekarang nih gue jadinya ya yang tadi gue bilang udah kecebur kan, karena emang gue jujur emang dari awal gue pengen pilihan gue itu udah Vespa gitu, emang pengen Vespa aja gitu. Jadi penasaran sendiri gimana ceritanya kalau misalkan emang gue nih ngekorek mesin Vespa gitu, sampai mana di mana titik emang nih mesin udah mentoknya lah gitu. Terus pakai Vespa sendiri juga udah berapa lama nih? Pakai Vespa sendiri udah dari berapa tahun ya? Sekitar 4 tahunan lah. Berarti itu waktu beli Sprint itu keadaan baru? Keadaan baru. Waktu dealer Vespa Sinergi baru buka. Yang daerah? Daerah Tebet. Langsung beli tuh? Promo. Bocah promo. Warna pertama si Trika tuh apa? Kan Putih. Kalau gue lihat di Instagram kan beda. Hitam, iya. Jadi warnanya putih. Jadi dari dulu itu emang gue pengen punya Vespa itu pertamanya S. Cuman nggak ada kan warna hitam, karena emang gue pengen punya Vespa itu warnanya hitam gitu, warna gelap. Cuma waktu itu adanya cuman warna putih sama orange kalau nggak salah, dan akhirnya gue ngambil paling netral. Iya, warna-warna paling netral Vespa deh ya, paling banyak kan warna orange, merah gitu-gitu kan. Waktu itu gue ngambil putih. Oh ya, kalau boleh tahu mulai ngoprek mesin Vespanya itu dari tahun berapa? Iya. Dari 3 bulan setelah gue beli Vespa lah. Cuman itu nggak lebih terarah korek yang turun mesin ya. Cuman gue di situ mulai main yang kayak CVT. mulai belajar ya. Kalau misalkan nggak taunya motor kita tuh bisa lebih enteng cuma dengan ganti roller toh gitu. Kayak
motor kita bisa lebih laju dengan cuma dibubut variatornya loh gitu-gitu. Gue mulai belajar dari waktu itu sih. Dari waktu itu masih SMA lah. Terus makin lama makin mencoba. Makin lama makin ya kan? merambat kan. Makin merambat. Apalagi dengan Ocehan. Itu loh. apalagi dengan emang gue itu komunitas Vespa gue namanya skuteran waktu itu. Oh, skuteran. Nah, dan di skuteran ini memang mayoritas anak-anaknya pertama emang suka speed, dan di skuteran ini ada skuteran racing timnya, ada tim balapnya, dan dari situ juga jadi penasaran aja sebenarnya. Cocok lah ya. Bener. Turun pas cocok gitu. Iya. Boleh tahu nggak ada cerita menarik gak sih selama pakai Vespa sampai sekarang ini gitu loh? Kalau cerita-cerita menarik sih sebenarnya lumayan banyak banget ya gitu ya. Paling yang paling menarik dalam hidup gue selama gue bawa Vespa itu ya contohnya ketika gue bisa nemuin keluarga baru di dalam Vespa gitu, dan bisa nemuin hal-hal atau hal yang nggak bisa gue dapetin ketika gue nggak main di Vespa, itu gue dapetin sama teman-teman Vespa. Itu ada kalau hal menarik contohnya sebenarnya gue main Vespa ini jujur nggak mengedepankan masalah gengsi ya gitu. Cuman di sini gue pengen nyari funnya gitu. Dan kalau masalah menarik itu sebenarnya banyak banget. Contohnya ketika gue riding sama teman, ketika gue touring sama teman gitu loh. Hal-hal menarik itu contohnya kita jujur gue pakai Vespa itu adalah yang kita tadi gue bilang gue suka funnya aja. Cuman di sini emang gue tuh di dunia roda 2 gue emang suka ke masalah speeding gitu. Dan di sini kalau hal-hal menarik yang gue dapat sebenarnya kebanyakan di soal speed gitu loh. Kayak soalnya contohnya nih gue lagi ngebut-ngebutan sama teman-teman gue, tiba-tiba ada yang ikut-ikutan gitu. Hal-hal menariknya adalah ketika gue lagi ngebut-ngebutan sama teman gue. Tapi intinya dari sini gue pengen nekenin kalau misalnya kebut-ngebutan apa yang gue maksud ini tidak untuk merugikan orang lain gitu. Jadi tahu di mana posisinya kita ngebut dan di mana tempatnya gitu. Iya. Tahu-tahu main ngebut di jalan. Iya, kan merugikan orang lain juga kan takutnya. Rempet juga kan. Lagi rame gitu kan, kebut-kebutan kan agak konyol juga gitu. Kalau menarik contohnya kayak gue touring gitu, paling lagi seru-seruan, tiba-tiba mungkin ada rombongan lain yang ikut jadi kesel segala macam. Cuman kesel-keselnya ini bukan dalam artian ketika gue di jalan kebut-kebutan sama lo ya udah kita di situ lagi fun-funan gitu. Jangan dijadikan malah kita gelut sampai ke depannya gitu. Jadi banyak sih kalau hal menarik contohnya ya, apalagi yang paling gue suka itu di Vespa ketika contohnya gua atau ada orang trouble di situ kita saling tolong menolong. Itu pernah kita Karakteristik Vespa itu yang menurut gue paling kental itu adalah tegur sapanya kan. Dan itu menurut gue nggak akan mati sih. Itu sih hal menarik. Banyak banget sih sebenarnya cerita hal menarik, cuman kalau ceritain kayak malam gitu. paragrafnya baru. Iya benar. 3 part ini gini. Terus kira-kira ada pesan nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman skuteris atau buat Vespa Gedet sendiri? Oke, mungkin untuk teman-teman skuteris yang lain dulu kali ya. Ya boleh. Paling kalau pesan dari gue pribadi, jujur apa yang gue alamin dari gue main Vespa dari dulu ya, gue juga bukan di sini gue bukan memposisikan diri gue itu suhunya lah, bukan hasilnya gue yang paling lama main Vespa, enggak kok. Enggak, cuman semoga aja budaya-budaya Vespa itu yang memang terkenal dengan sopan santunnya, tegur sapanya itu semoga aja selalu terjaga sampai kapanpun. Amin. Ya, terus yang kedua, gue selalu bilang di dalam hobi itu ada hobi lagi teman-teman. Jadi kayak misalkan hobi gue Vespa, cuman tuh gue ada hobinya lagi. Apa hobinya hobi gue di speed gitu. Contohnya juga banyak teman gue hobinya Vespa, cuman hobinya di buat kontes aja. Hobinya Vespa, cuman di dalam hobi Vespa itu ada hobinya lagi buat apa? Cuman mempercantik motornya aja. Itu banyak. Jadi banyak orang beli Vespa banyak tujuan dan apa karakternya mereka. Gue di sini nggak mau memaksakan orang untuk lo harus kenceng-kencengan ya. Walaupun gue admin Speeding Indo, nggak mau tahu gue motor lo harus kenceng nih. Karena setiap gue bikin riding, setiap gue bikin acara, gue nggak pernah bikin persyaratan untuk ikut riding itu harus yang 200 cc ya, harus yang 150 cc. Gue nggak pernah bikin. Kalau perlu bagiin brosur ini kriteria yang boleh ikut riding. Iya, nggak pernah. Gue nggak pernah kayak gitu karena jujur ketika gue misalkan bikin persyaratan seperti itu ada artinya gap-gapan antara anak Vespa. Sedangkan kan Vespa yang kita kenal di sini nggak ada batasan-batasan seperti itu. Mau lo Vespa tahun berapa kayak gitu lo, bodo amat gitu. Pesan gue pokoknya ya semoga kita tetap bisa ngejaga apa budaya anak Vespa dari dulu, terus bisa
boleh kebut-kebutan itu bebas, cuman yang pertama yang gue bilang tahu tempatnya di mana, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau misalkan emang kalian nggak pernah nemuin, gue kayaknya nggak bisa ngebut di jalan, itu malah itu suatu pikiran yang cemerlang. Berarti ketika lo udah mikir itu, berarti lo pengen cuma ngebut-ngebutan di sirkuit gitu. Karena sirkuit emang udah tahu itu buat tempat-tempatnya race kan gitu loh. Ya kayak gue kenapa nyemplung ke dunia balap sirkuit Sentul itu karena waktu itu gue merasakan di dunia street racing ini di dalam kota ini gue udah cukup terbatas gitu loh. Dan akhirnya coba deh untuk kita belajar, sama-sama belajar juga kan, yuk kita nyoba deh bareng-bareng di sirkuit. Kalau untuk Vespa Garage, jujur gue dari awal gue beli Vespa gue udah tahu Vespa Garage. Cuman alhamdulillah sekarang udah jadi kenal nih kan. Sampai malah bisa ngobrol bareng kayak gini ya. Semoga harapan gue dari YouTube Vespa Garage ini bisa menyalurkan hal-hal positif, konten-konten yang lebih baik gitu. Bisa menciptakan hal-hal baru positif dengan konten-konten yang akan ada mendatang, dan semoga bengkelnya lancar terus, rame terus, dan semoga sukses terus. Asik. Ini BTW sebelumnya udah pernah servis di sini belum sih? Belum. Nih pertama kali juga nih kesini nih. Wes, asik. Selanjutnya buat Rika servis di sini. Siap boleh. Sekalian ini ya. Sekalian ini racun di depan itu banyak loh. Iya, makanya tuh banyak banget tuh racun di depan kayaknya. Oke Bro Giza, terima kasih sudah luangkan Wah, thank you waktunya. banget nih dari Vespa Garage sudah nyempetin waktunya buat Ngobrol-ngobrol bareng kita juga ya kan. Thank you banget. Jadi ini ada sedikit merchandise. Wah, terima kasih bingkisan banyak. dari Vespa Garage ya kan. Wah, ini baju Vespa Garage nih ya. Ini yang terbaru ini. Coba kita buka ya. Kita Buka ya. langsung, Kita buka. lihat ya. Unboxing. Mantap nih. Gerbek baju sekarang. Gerbek baju. Gerbek baju warnanya putih lagi kan nih. Aduh, jarang bagus. soalnya punya baju putih nih. Tuh, mana nih? Asoy. Wah, Vespa Vespa Garage. Garage. Ini diperjualbelikan nggak? Iya diperjualbelikan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan emang pada berminat sama baju Vespa Garage ini, warnanya nggak cuma putih ya. Sama biru dongker nih. Oh, sama biru dongkar. Nah, nanti kalau teman-teman langsung hubungi kontak person Vespa Garage saja buat beli baju. Wah, thank you banget nih. Aduh. Keren. Muat kan muat nih? Muat. Nah, Asoy. Ntar langsung dipakai ya. Langsung dipakai nanti. Asik. Thank you banget nih Bro Giza. Oke, siap. Pokoknya jangan lupa di like, di share, terus apalagi di subscribe channel Vespa Garage dan channel Vespa Speeding Indonesia. Betul. Karena insya Allah kita nggak akan videoin atau bikin konten negatif ya. Iya. Konten yang positif aja. Yo, iya. Mungkin nanti kita bisa bikin konten vlog bareng lagi. Oke, Ya. siap. Terima kasih Bro Giza. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya. Ditunggu ke Siap. depannya nanti. Thank you. Oke.